Ada yang belum kenal. Perkenalkan, saya Saifullah ya. Alhamdulillah Allah izinkan menulis salah satu buku yang judulnya Kun Baitullah. Dan buku ini sudah lebih dari 5.000 orang menjadi panduan mereka memantaskan diri untuk berangkat ibadah ke Baitullah. Ya. Terus kenapa ada program Riyadhah Kun Baitullah ini? Karena materi di buku Kun Baitullah itu biasanya yang saya sampaikan entah via buku, via seminar, via training, via kajian ya. Itu perlu adanya praktek. Perlu adanya praktek. Ya. Karena ketika materi cuma disampaikan hanya menjadi sebuah pengetahuan. Nah, pengetahuan ini kalau dipraktekkan akan menjadi sebuah pemahaman. Dan pemahaman ini akan menghadirkan keajaiban. Yang akan menghadirkan pertolongan dari Allah ketika memang kita istiqomah mempraktekannya. Ya. Jadi teman-teman sekalian, di program Riyadhah Kun Baitullah ini, ikhtiar saya menemani kawan-kawan sekalian yang mau mempraktekkan materi Kun Baitullah dalam rangka merayu Allah agar segera diizinkan untuk ibadah di Baitullah. Jadi singkatnya program Riyadhah Kun Baitullah itu adalah wadahnya para pejuang-pejuang Baitullah yang mau berikhtiar, yang mau berjuang untuk segera bisa berangkat ibadah ke Baitullah, baik itu umrah maupun haji ke Baitullah. Ada sesekali, 2 kali yang nanya, Mas Asa dari travel mana? Jadi saya bukan dari travel mana-mana. Niat saya adalah nemenin Bapak Ibu, kawan-kawan sekalian ya, untuk menunaikan impiannya menuju ibadah ke Baitullah. Berarti nggak harus Mas, kalau misal nanti ikut program Riyadhah ke Baitullah, adakah kewajiban mesti daftar sini, daftar situ? Enggak. Jadi kalau teman-teman udah mau daftar umroh ya silahkan ya. Daftar ke travel-travel di mana teman-teman sekalian itu nyaman, teman-teman sekalian percaya ya. Mas Asa ada program umroh nggak? Ada, cuman saat ini belum ada ya. Ada itu gimana ya, kadang kalau misal saya berangkat ya bisa saya sounding ya, saya mau berangkat nih bulan ini, teman-teman yang mau ikutan monggo gitu lah. Tapi untuk saat ini saya belum ada program keberangkatan, jadi belum ada rencana dalam waktu dekat untuk berangkat ibadah umroh. Tapi nggak usah heran ketika tiba-tiba kok bulan depan ada planning berangkat ya, 2 bulan ada planning berangkat ya. Memang ya namanya rezeki dari Allah kan, kita nggak pernah tahu ya. Kita cuma bisa ikhtiar saja, seperti halnya yang saya sampaikan kepada teman-teman sekalian ya. Ya nikmati saja prosesnya sampai akhirnya nanti Allah mudahkan jalannya. Seperti itu ya. Jadi itu program Riyadhah Kun Baitullah teman-teman. Dan program Riyadhah Kun Baitullah ini free, gratis ya. Program Riyadhah Kun Baitullah ini free alias gratis ya. Yang dulu memang saya buat ada HTM-nya. Dulu tuh HTM-nya antara 375 sampai 1,5 juta. Tapi kali ini saya buat gratis. Syaratnya yang penting teman-teman serius aja ya. Yang penting teman-teman serius aja, istiqomah, sungguh-sungguh prakteknya ya. Itu saja syaratnya. Dan kemarin saya rekomendasikan untuk ikut Riyadhah ini apakah ada kewajiban-kewajiban tertentu? Tidak, cuman saya rekomendasikan teman-teman mesti punya buku panduan Riyadhah Kun Baitullah nih, kayak gini nih. Ya. Mesti punya buku panduan Riyadhah Kun Baitullah. Kenapa? Biar saya ngarahinya mudah. Nah, saya mau tanya, siapa yang sudah punya buku ini? Yang sudah punya buku Riyadhah Kun Baitullah? Ada? Yang sudah punya, oke. Atau yang baru pesan? Yang baru pesan? Barusan tiba, oke. Sudah, oke, sip. Nah, yang sudah punya ya. Yang sudah punya, kemarin saya sudah jelaskan. Ya, saya sudah arahkan bagaimana caranya mengaplikasikan. Buat teman-teman mungkin yang masih bingung ya, silakan bisa klik link link yang ada di deskripsi grup masing-masing. Gitu ya. Buat yang belum punya, pesannya di mana? Pesannya bisa ke admin yang ada di grup masing-masing. Atau mungkin saya masukin di sini ya. Bentar. Oke, teman-teman yang mau
Nah, tuh. Yang mau beli via TikTok juga boleh, silakan langsung klik Lanjang kuning. Gitu ya. Mas, saya belum punya uangnya buat beli. Nggak apa-apa, ikut aja program Riyadhahnya. Insya Allah, semoga Allah mudahkan teman-teman untuk bisa mempraktekkan. Semoga teman-teman Allah mudahkan untuk bisa punya bukunya. Ya, gitu. Nah, di program Riyadhah Kun Baitullah itu, ya, di buku Riyadhahnya juga ada materi awalnya. Nah, tapi malam hari ini saya nggak mau bahas itu ya, karena sudah saya bahas detail di live pertemuan sebelumnya. Ya, kita review sebentar ya. Jadi biar teman-teman sekalian mungkin ada yang belum tahu bisa tahu ya. Nah, saya balik bentar. Malam hari ini kita bahas materi nextnya. Nah, ini jadi ini ada materinya teman-teman, dari mulai membahas niat ya, terus kemudian sampai ke materi apa namanya kemarin, kunci emas. Mana kunci emas? Nah, ini menembus kerikil hambatan. Jadi materi awalnya saya udah ada di buku ini. Kalau mau lengkapnya di buku Kun Baitullah. Sampai halaman ke-34 ini materi awal. Ya, materi awal sampai halaman 34. Jadi yang sudah punya buku Riyadhah Kun Baitullah tinggal dibuka aja ya. Tinggal dibuka aja, dimulai halaman ke materinya itu mulai halaman ke-11. Jadi mulai halaman ke-11 teman-teman ya, ini mulai halaman ke-11 sampai ke halaman 34 itu materi awalnya ada di situ ya. Teman-teman bisa disimak. Nah, malam hari ini saya akan menyampaikan materi nextnya. Oke? Saya akan menyampaikan materi nextnya malam hari ini. Jadi materi nextnya itu lengkapnya detailnya dari buku Kun Baitullah. Malam hari ini saya akan bahas satu persatu ya. Mungkin nggak semua, tapi ya kita kupas satu persatu ya. Jadi materi nextnya itu adalah materi how to, materi bagaimana caranya ya kita merayu Allah. Kalau di buku Riyadhah Kun Baitullah itu, saya kan langsung mengarahkan teman-teman, silakan lakukan ini, silakan lakukan itu, betul ya? Ya, praktekan ini, praktekan itu. Nah, itu adalah perintahnya. Tetapi why harus melakukan itu? Nah, ini yang biasanya saya bahas di live seperti ini. Biasanya saya bahas di live seperti ini, ya. Jadi materi live pertemuan materi kayak gini tuh pelengkap dari buku Riyadhah Kun Baitullah yang saat ini teman-teman sedang praktekkan. Ya. Oke, kita bahas ya. Kita bahas ya. Oke, jadi teman-teman, di materi Kun Baitullah itu ada 3 jejak langkah mengundang keajaiban, menjemput ridha Allah, menuju Baitullah. Ya. Jejak langkah yang pertama, diperhatikan baik-baik. Jejak langkah yang pertama itu adalah 100% yakin, 100% beriman. Ya. Semoga bukunya cepat datang. Amin. Ya, sabar memang ya. Itu sabar itu salah satu Riyadhah juga ya. Oke, langkah pertama itu, jejak langkah pertama itu 100% yakin, 100% beriman. Kalau di buku Kun Baitullah, jejak langkah pertama itu memohon kepada Sang Penguasa. Maksudnya gimana, Mas? Jadi gini, teman-teman sekalian, saya sering banget memulai materi ini dengan membahas surat Al-Baqarah ayat 186.
Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'in idza da'an. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Ayat ini kalau bagi saya ini merupakan jalan VIP. Ya, jalan VIP terhadap selesainya masalah-masalah dalam hidup kita. Termasuk salah satunya yang paling spesial adalah jalan teman-teman menuju Baitullah tercinta. Ya, jalan teman-teman menuju Baitullah tercinta. Kenapa saya bilang jalan VIP? Karena disampaikan di ayat itu, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib, ya. Apa kata Allah di sana? Ya. Allah menyampaikan kepada Nabi Muhammad, wahai Muhammad, katakanlah kepada hambaku bahwasanya ketika dia bertanya kepadamu tentangku, sampaikanlah sesungguhnya aku amatlah dekat. Sesungguhnya aku amatlah dekat. Mungkin kalau kita baca artinya, ya, sekedar artinya di dalam Al-Quran ini biasa saja. Padahal menurut saya makna dari kalimat ini tuh luar biasa. Luar biasanya gimana? Gini loh. Kenapa sih Allah menyampaikan bahwa dirinya itu dekat dengan kita? Karena teman-teman, di mana-mana yang namanya dekat, something special terjadi. Betul ya? Yang namanya ada kedekatan, something special terjadi. Ya. Kayak teman-teman itu bisa ngobrol secara intim ya kalau punya hubungan dekat. Teman-teman bisa minta tolong ke seseorang karena punya hubungan dekat. Teman-teman bisa ditolongin oleh seseorang karena punya hubungan dekat. Ya, jadi ketika punya hubungan dekat, something special terjadi. Ya. Dan kenapa Allah menyampaikan kepada kita bahwa dirinya itu dekat dengan kita? Karena Allah itu pengen menyampaikan bahwa aku lu deket loh sama kamu. Ya. Kamu minta apa? Silahkan minta kepadaku, akan aku kabulkan, ya. Karena bahasanya Allah di sana setelahnya, wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Ujibu da'watad da'in idza da'an. Barang siapa yang berdoa kepadaku, ya, barang siapa yang meminta kepadaku, maka akan aku kabulkan, kata Allah. Maka akan aku kabulkan. Falyastajibuli wal yu'minu bi la'allahum yarsudun. Maka hendaknya dia beriman kepadaku, dan kemudian kita disuruh untuk ya bertakwa kepada Allah dalam jalan kebenaran. Nah, ada satu aktivitas, ini implementasinya ya, ada satu aktivitas yang mohon maaf, kawan-kawan, terkadang satu aktivitas ini sudah mulai kita lupakan. Atau mungkin kita tidak manfaatkan sebaik-baiknya. Termasuk dalam rangka teman-teman ingin berangkat ibadah ke Baitullah. Yaitu apa? Ngomong sama Allah. Ya, bahasa saya gitu. Ibarat teman-teman butuh bantuan, ya ngomong gitu loh. Kalau diem aja gimana orang mau nolongin gitu kan? Orang sebaik apapun sama kita, kalau kita nggak ngomong ya orang itu nggak tahu ya. Ya kan Allah maha tahu mas. Yes, Allah itu maha tahu. Tapi kalau kitanya nggak datang ke Allah, kita nggak minta tolong sama Allah, ya gimana? Jadi pahami ya. Kadang mohon maaf, kita ini yang pengen berangkat umroh, yang pengen berangkat haji, itu lebih kepikiran uangnya daripada kepikiran Allahnya. Kita lebih bingung gak punya uangnya daripada bingung gak ditolong sama Allahnya. Padahal kalau sudah ditolongin sama Allah, mudah gak bagi Allah menghadirkan uangnya? Ya, maka daripada pusing mikirin uangnya, lebih baik sibuk ngedatengin Allahnya. Bisa dipahami gak sama di sini? Ya, daripada buat pusing mikirin uangnya, toh juga nggak datang uangnya, maka lebih baik rajin-rajin buat datengin Allahnya. Ya, ketika udah di hadapan Allah, minta dengan penuh keyakinan. Oke? Yakin terhadap apa? Yakin terhadap dua hal. Nah, ini kuncinya nih. Yakin terhadap dua hal. Apa dua hal ini? Yang pertama, yakin terhadap kemahakuasaannya Allah. Oke? Yang pertama, yakin terhadap kemahakuasaannya Allah. Yang kedua, yakin bahwa Allah mampu. Tadi yang pertama kan yakin terhadap kemahakuasaannya Allah, berarti yakin kalau Allah mampu gitu ya. Itu yang pertama. Yang kedua, yakin kalau Allah mau nolongin kita. Karena ada terkadang orang nggak mau minta tolong, ya karena merasa apa Allah mau nolongin saya gitu ya.
Jadi efeknya kita nggak yakin ditolongin, jadi nggak minta tolong. Ya, kalau yang pertama kayaknya banyak yang lulus ujian lah ya. Yakin bahwa Allah ini mampu, gitu, yakin. Tapi kalau yakin bahwa Allah ini mau gitu. Karena apa? Mohon maaf teman-teman, banyak di antara kita kadang yang terjebak pada amalan-amalan kita sendiri. Banyak di antara kita yang merasa bahwa Allah itu nolongin saya ya karena saya rajin sholat, gitu lah. Allah nolongin saya karena saya rajin sedekah. Ya. Jangan kepedean, jangan sampai kita dijebak oleh setan dengan bergantung terhadap amalan kita. Kita merasa nggak ditolongin sama Allah karena kita nggak berbuat baik, dan kita merasa ditolongin sama Allah karena kita berbuat baik. Itu juga jebakan setan kadang halus di situ. Hingga akhirnya apa? Ketika kita nggak berbuat baik, itu kita putus asa dari rahmat Allah. Ketika kita berbuat baik, kita kepedean, pasti ditolongin sama Allah gitu loh, atas perbuatan baik kita. Ya, maka gantilah perasaan itu dengan perasaan apa? Perasaan yakin bakal ditolong sama Allah. Kenapa? Bukan karena kita sudah berbuat baik, tapi karena Allah sayang sama kita. Karena kasih sayangnya Allah itu bisa menjangkau kita. Maka dengan seperti itu teman-teman sedang taat atau sedang maksiat sama Allah, teman-teman tetap yakin bahwa Allah itu sayang sama kita. Dan ketika pun saat ini teman-teman sedang banyak dosanya, sedang banyak maksiatnya, ya nggak apa-apa, balik aja ke Allah. Ya, jangan bosan rayu Allah. Ya, jangan berhenti, jangan nyerah. Ketahuilah bahwa bagaimana latar belakang amalan kita, Allah itu sayang sama kita. Bisa dipahami ya. Jadi hal ini akan menimbulkan rasa optimis. Ya, untuk kita gak segan-segan untuk mau balik ke Allah. Kadang banyak di antara kita yang segan balik ke Allah karena udah lama nggak balik, udah lama nggak minta gitu ya. Nah, kalau orang Jawanya pekewuh gitu ya. Masa sama Allah pekewuh gimana sih? Ya. Jadi ya yuk, mulai sekarang kita gunakan jalan VIP ini. Jalan VIP apa? Allah sudah menyampaikan sendiri ya dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 186 tadi ya. Ya. Bahwa Allah itu dekat sama kita. Allah itu dekat sama kita. Yang kedua, Allah menyampaikan bahwa mintalah maka akan aku kabulkan. Ya, mintalah maka akan aku kabulkan. Ya. Terus yang berikutnya teman-teman, ya cukup kita yakin itu ya kata lain dari beriman. Ya. Assalamualaikum, waalaikumsalam ya. Yakin itu kan kata lain dari beriman. Ya kita imani saja kepada Allah. Imani bahwa Allah itu maha kuasa. Jadi Allah mampu. Jadi buat teman-teman yang saat ini sedang pesimis nih, ingat ya, kita bisa berangkat ibadah ke Baitullah bukan karena ikhtiar kita, maka jangan pesimis. Banyak yang pesimis karena ngeliatin ikhtiarnya, ngeliatin kemampuannya saat ini. Jangan pesimis karena apa? Kita bisa berangkat ke Baitullah itu karena diizinin sama Allah. Ya. Ketika kita meyakini bahwa kita berangkat ke Baitullah karena diizinin sama Allah, nah, ketahuilah bahwa Allah itu maha mampu. Allah maha mampu. Yang kedua, yakinlah bahwa Allah mau memberangkatkan kita ke Baitullah. Mas, saya kayaknya amalannya kurang. Justru Allah berangkatin kita ke Baitullah agar kita bisa segera taubat di sana. Gitu jalan berpikirnya ya. Mas, kayaknya saya belum pantas buat ke Baitullah. Emang yang pantas ke Baitullah itu yang kayak gimana? Ya. Bahkan ada yang bilang, Mas saya belum pantas ke masjid loh. Masjid itu tempatnya kita taubat. Kalau kita nunggu pantas dulu ya gimana? Ya salah tempat ya. Seperti itu. Mas saya takut nanti di Baitullah dibalas. Ada lagi yang seperti itu ya. Dibalas gimana maksudnya? Ya saya kan berbuat banyak dosa, nanti di Baitullah saya diazab lagi sama Allah. Kalau Allah mau ngazab kita, gak usah nunggu di Baitullah. Gampang, sekarang aja bisa. Justru ketika kita diizinkan sama Allah, jalannya dimudahkan sama Allah untuk ke Baitullah, itu tandanya Allah sedang ngasih jalan istimewa kepada kita ya, untuk kita bertaubat dengan syahdu di Baitullah. Bisa dipahami teman-teman ya? Oke.
Masya Allah. Sampai sini dulu. Ya, ada yang tanyakan silakan. Ya, ada yang tanyakan silakan. Kok saya nggak bisa belanja di Keranjang Kuning ya? Masa sih, Bunda? Bisa, yang lain bisa ya. Ini katanya bundanya nggak bisa belanja di Keranjang Kuning. Nah itu ada yang belanja di Keranjang Kuning tuh. Ada yang tanyakan dulu silakan sebelum saya lanjut ke materi berikutnya. Nah makanya kalau di materi Riyadhah Kun Baitullah itu salah satu aktivitas utama yang saya arahkan, yang saya sarankan buat teman-teman sekalian, salah satunya adalah doa istiqomah. Jadi nggak cuma sekedar suruh doa aja, ada maksud di balik teman-teman ya. Saya sarankan untuk istiqomah doa. Karena apa? Doa itu salah satu bentuk, salah satu bukti bahwa kita ini yakin sama Allah, bahwa kita ini percaya sama Allah. Ya, maka kita minta gitulah. Contoh ibu-ibu nih, ibu-ibu kan banyak nih. Ibu-ibu di sini kenapa kok minta ke suami terus? Ya karena yang pertama dekat sama suami, ya kan? Yang kedua, yakin bahwa suami kita itu bisa menafkahi kita. Yakin bahwa suami kita itu bisa nolongin kita, gitu ya. Kita ngerasa dekat sama suami kita, ya maka lebih banyak minta tolong ke suami daripada ke tetangga, gitu kan. Nah, ke tetangga siapa tetangga? Ya, sedekat-dekatnya tetangga. Yang pertama kita nggak tahu dia seperti apa. Yang kedua kita nggak tahu dia mau nolong kita atau enggak, gitu kan? Ya sama, gitu loh. Kenapa kita bisa lebih sering minta tolong sama Allah? Itu karena sebagai bentuk kita yakin sama Allah, sebagai bentuk kita percaya kepada Allah Subhanahu Wa Taala.